Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri dari Yeni Indah dengan NIM 3012110026 dan teman sekelompok saya Fatimah Sinta Paradunang dengan NIM 3012110700. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal yang ada untuk ujian tengah semester genap. Jadi yang pertama di sini ada soal yaitu perhatikan graf. Jadi di sini ada graf. Nah di sini S merupakan start dan juga G itu goal-nya. Jadi S-nya ini kita mulai dari S dengan goal-nya atau akhirnya nanti kita di G. Nah dengan asumsi ada pencegahan terhadap infinitum, berikan rute atau path hasil pencarian untuk masing-masing algoritma berikut. Jadi di sini kita akan mencari tujuan dengan awalan S dengan tujuan G menggunakan masing-masing algoritma. Yang pertama yaitu depth first search. Jadi depth first search ini atau DFS ini adalah algoritma untuk menemukan atau melintasi sebuah graf maupun tree dengan arah lintasan secara dalam. Jadi algoritma depth first search ini akan dicari dulu akarnya atau anaknya itu sampai selesai, baru dia akan berpindah. Lalu untuk breadth first search yaitu algoritma yang digunakan untuk menelusuri atau menjelajahi semua node pada graf secara berurutan, dimulai dari node awal dan menyebar ke node tetangga sebelum melanjutkan ke node yang lebih jauh. Nah, algoritma BFS ini digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua titik di dalam graf. Nah, selanjutnya yang ketiga ada uniform cost search. Nah, uniform cost search ini merupakan algoritma search tree yang memulai pencarian dari root node. Nah, kemudian dilanjutkan ke node-node selanjutnya, di mana node tersebut yang dipilih memiliki harga atau cost terkecil dari root node. Dan yang terakhir, algoritma A-star search. Nah, algoritma A ini dapat memberikan solusi dalam pencarian jalur dan merupakan perluasan dari algoritma Dijkstra dengan mempertimbangkan nilai heuristik. Nah, cara mencari algoritma yang pertama itu kita lihat dari S-nya ini, kita lihat yang paling kecil jaraknya. Di sini ada 2 B, C, sama D. Di sini kan ada cabangnya B, C, sama D. Nah, kita akan mencari yang pertama S, B, E, F, G. Nah, kita mencari harga yang paling kecil. S, B, E, G. Nah, di sini itu caranya, jarak S sampai G, itu caranya dihitung total berapa, yaitu 13. Nah, nilai heuristiknya G itu karena G ada tujuan, maka dia nilai heuristiknya 0. Sehingga harga dari S, B, E, FG yaitu 13 ditambah 0 yaitu 13. Nah, langkah kedua ada SPEG dengan nilai 11 dan langkah yang ketiga yaitu 16. Nah, dari hasil perhitungan ketiga langkah ini dapat ditemukan yaitu SPEG dengan cost yaitu 11 yang terendah. Jadi di sini ada gambaran. Nah, yang pertama itu depth first search yaitu dimulai dari start. Nah, di sini itu akan mencari root yang paling kiri. Yang paling kiri itu yaitu B. Nah, di B ini ada anaknya lagi kita kunjungi. Lalu yang E ini juga memiliki F dan G. Tadi kita akan mengunjungi F dulu yang paling kiri, dan F memiliki anak yaitu G, yaitu goal-nya. Jadi depth search ini akan dicari sampai ke dalam sampai dia ketemu goal-nya. Nah, yang di depth sehingga di depth first search ini tag-nya yaitu S, B, E, F, G. Lalu untuk yang breadth first search yaitu dengan startnya di S, dia akan mengunjungi semua childnya, semua anaknya di sini. Nah, lalu dia juga akan mengunjungi sampai di bawah sampai dia ketemu dengan goalnya. Jadi semua anaknya ini akan dikunjungi sehingga dihasilkan rute terpendeknya S, C, dan G. Lalu yang uniform ini dia akan mengunjungi dengan jarak yang terkecil, yaitu dapat dilihat S, B, E, dan G. Dan A star search yaitu dengan menghitung nilai cost atau harganya yang paling kecil yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu 11 dengan rute S, B, E, G. Nah, cara menghitungnya itu di sini ada jarak 2 ini, 2 ditambah dengan 7 ditambah 2 dengan ditambah nilai heuristiknya dari ini, sehingga dapat yaitu nilainya 11.
yaitu bandingkan beberapa algoritma yang telah kita pelajari di kelas dan lengkapilah tabel berikut. Lalu jelaskan alasan dari jawaban di tiap-tiap unit. Yang pertama yaitu BFS atau Breadth First Search. Apakah BFS komplit? Jawabannya adalah ya, karena BFS selalu menemukan solusi jika solusi tersebut ada. Apakah BFS optimal? Jawabannya juga ya, BFS menemukan solusi dengan jumlah langkah yang minimum. Untuk time complexity, yaitu O, V dikali OV plus E, di mana V adalah jumlah node atau vertex, dan E adalah edge dalam graf. Sedangkan space complexity-nya, O dalam kurung V, BFS menyimpan semua node pada level tertentu dalam kurung V. Untuk deskripsi singkat cara kerjanya, BFS melakukan pencarian secara melebar, mengunjungi semua node pada level tertentu sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Algoritma BFS ini cocok digunakan ketika solusi terletak dekat dengan root dan diperlukan keoptimalan dan kelengkapan, namun BFS membutuhkan ruang yang besar jika digunakan pada tree yang mendalam. Selanjutnya yaitu DFS atau Deep First Search. Apakah DFS komplit? Jawabannya tidak, karena DFS tidak menjamin menemukan solusi jika solusi tersebut ada. Apakah DFS optimal? Jawabannya juga tidak, karena DFS tidak menjamin menemukan solusi dengan jumlah langkah minimum. Dan time complexity yang dapat dilihat di sini, di mana V adalah jumlah node atau vertex dan E adalah jumlah edge dalam graf. Sedangkan space complexity dari DFS atau Depth First Search menyimpan semua node pada satu jalur dalam stack. DFS melakukan pencarian secara mendalam, mengunjungi satu jalur hingga akhir sebelum kembali. Algoritma Depth First Search ini cocok digunakan ketika solusi terletak jauh dari root dan tidak diperlukan keoptimalan dan kelengkapan. Namun, DFS dapat terjebak dalam jalur yang tidak berujung dan tidak menjamin mendapatkan solusi yang optimal. Selanjutnya yaitu iterative deepening search. Apakah komplit? Ya, IDS selalu menemukan solusi jika solusi tersebut ada. Dan apakah optimal? Jawabannya juga iya. Iterative deepening search menemukan solusi dengan jumlah langkah yang minimum. Sedangkan time complexity-nya di sini dapat dilihat dengan B adalah faktor cabang atau branching factor dan D adalah kedalaman solusi. Sedangkan space complexity-nya menggunakan DFS dengan balasan kedalaman. Selanjutnya, iterative deepening search atau IDS merupakan gabungan dari BFS dan DFS yang melakukan pencarian secara melebar dengan batasan kedalaman. Algoritma ini cocok digunakan pada tree yang sangat dalam dan membutuhkan keoptimalan dan kelengkapan. Namun, IDS dapat memakan waktu yang lama karena melakukan pencarian ulang pada setiap kedalamannya. Selanjutnya yaitu A-star search. A-star search sendiri komplit dan optimal karena A-star search ini selalu menemukan solusi jika solusi tersebut ada, dan A-star search menemukan solusi dengan jumlah langkah minimum jika fungsi heuristik yang digunakan dapat diterima. Sedangkan untuk time complexity dari A-star search tergantung pada heuristik yang digunakan, dan juga space complexity dari A-star search ini juga tergantung pada implementasi dan nilai heuristik yang digunakan. A-star search merupakan algoritma pencarian yang menggunakan fungsi heuristik untuk menentukan jalur terbaik. Algoritma ini cocok digunakan pada masalah optimasi yang kompleks. Namun, pemilihan heuristik yang buruk dapat mempengaruhi kinerja dari A-star search algoritma ini. Nah, selanjutnya yang nomor 3 yaitu pertanyaan sebuah serangga berjalan dalam maze dengan ukuran M kali N. Nah, dalam gambar tersebut adalah maze berukuran 5 kali 5. Dengan target lokasinya ditandai dengan huruf X. Bentuk maze-nya itu tidak pasti, maka di bawah ini hanyalah salah satu contoh maze yang mungkin. Jadi gambarnya seperti ini. Lalu yang A, formulasikan masalah ini menjadi suatu search problem, PEAS. PEAS. Nah, jadi dari maze ini, untuk PEAS-nya, yang pertama, performance measure, yaitu berhasil mencapai target lokasi yang ditandai dengan X dalam waktu sesingkat mungkin dan dengan jumlah langkah yang sedikit. Nah, environment-nya, maze berukuran M kali N dengan beberapa sel yang dapat dilewati oleh serangga. Lalu ada serangga dan terakhir target dari lokasi yang ditandai dengan X. Lalu actuators-nya, serangga dapat bergerak ke atas, bawah, kanan, ataupun ke kiri dari satu sel ke sel yang lainnya di dalam maze.
Dan untuk sensorsnya, serangga dapat mendeteksi apakah sedang berada di sel yang berisi target atau tidak. Lalu serangga dapat mengetahui posisi relatifnya di dalam list. Untuk yang pertanyaan B, berikan satu contoh fungsi admissible heuristik untuk permasalahan tersebut. Jadi yang pertama, sebelumnya fungsi heuristik adalah fungsi perkiraan yang memberikan perkiraan jarak dari keadaan saat ini ke tujuan. Nah, fungsi heuristik ini bisa dibilang admissible jika tidak pernah melebih-lebihkan biaya atau kos sebenarnya untuk mencapai tujuan. Nah, dalam problem serangga yang berjalan di dalam maze M kali N ini, sebuah heuristik yang admissible akan memberikan perkiraan yang tidak kurang dari biaya sebenarnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, contohnya, untuk problem yang serangga berjalan di dalam maze, bisa menggunakan jarak Manhattan atau antara posisi serangga atau S dengan simbol S dengan target lokasi X di dalam maze tersebut. Nah, jarak Manhattan itu dihitung sebagai jumlah langkah horizontal dan juga vertikal yang diperlukan untuk mencapai target tanpa memperhitungkan rintangan. Nah, fungsi admissible heuristik ini dinyatakan dengan Hn sama dengan X, Xn min X goal ditambah F In min B goal. Nah, keterangannya Hn ini merupakan fungsi admissible heuristik, lalu Xn dan Yn merupakan koordinat serangga pada saat ini, dan X goal dan Y goal-nya itu koordinat tujuan atau lokasi target X-nya itu. Sehingga pada problem serangga yang berjalan di dalam maze, itu kita asumsikan serangganya itu berada pada koordinat 1,1 dan target tujuan X-nya itu berada pada koordinat 5,5, sehingga nilai heuristiknya bisa dicari dengan memasukkan rumus seperti yang di sini, sehingga ditemukan angka yaitu 8. Jadi nilai heuristiknya itu adalah 8. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 4. Soalnya yaitu, sebuah pabrik semen ingin merenovasi salah satu bangunan bekas silonya untuk pembangunan sebuah universitas. Berikut ini salah satu gambar desain rancangan penempatan ruangannya. Di atas ruangan 1 dan 6 terdapat penangkal petir. Dari ruangan 4 dan 3, kita bisa mendapat view danau. Bangunan tersebut diperuntukkan bagi 6 departemen, yaitu Desain Komunikasi Visual atau DKV, Informatika, Teknik Kimia, Manajemen Rekayasa, Akuntansi, dan Ekonomi Syariah. Ruangan yang berseberangan yaitu 2 dan 6, 2 dan 5, 4 dan 1, 6 dan 3. Berikut ini constraint untuk penempatan masing-masing departemen di ke-6 ruangan tersebut. Yang pertama, teknik kimia harus di ruangan berpenangkal petir 6 atau 1. Untuk di kafe, ingin menempati ruangan yang bisa langsung melihat danau sebagai sumber inspirasi. Nomor 4 atau 3, Departemen Informatika tidak bisa berseberangan dengan Departemen di kafe. Lalu akuntansi harus bersebelahan dengan Departemen Ekonomi Syariah. Teknik kimia dan DKV tidak dapat bersebelahan dan tidak boleh ada departemen yang menempati ruangan yang sama. Formulasikan constraint 2-7 tersebut dalam bentuk notasi matematis dan selesaikan dengan constraint programming, lalu tunjukkan langkah-langkahnya. Contoh bentuk notasi matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Lalu jawaban dari notasi matematisnya yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu constant programming, menentukan urutan departemen yang akan dimasukkan dan diberikan kode warna dengan urutannya, yaitu di sini kami memberikan desain komunikasi visual atau DKV dengan warna merah, informatika dengan warna biru muda, teknik kimia dengan warna kuning, ekonomi syariah warna abu-abu, akuntansi warna orange, dan manajemen rekayasa dengan warna hijau. Yang pertama yaitu desain komunikasi visual atau DKV. Prodi DKV memiliki 3 constraint, yaitu menempati ruangan yang dekat dengan danau, ruangan 3 dan 4, selanjutnya tidak boleh berseberangan dengan informatika, dan tidak boleh berseberangan dengan teknik kimia. Sehingga ruangan yang bisa ditempati oleh desain komunikasi visual adalah nomor 3 atau 4. Maka DKV akan kita taruh di ruangan 4. Seperti pada gambar berikut ini, di nomor 4, yang kita tandai dengan warna merah. Selanjutnya, yaitu Departemen Informatika. Informatika memiliki 1 constraint, yaitu tidak boleh berseberangan dengan prodi DKV. Dari notasi tersebut, didapatkan bahwa jarak antara ruangan informatika dan DKV tidak boleh sama dengan 3. Karena DKV berada di ruangan 4, maka informatika tidak boleh berada di ruang 1. Maka informatika akan ditaruh di ruangan nomor 3, seperti gambar berikut ini.
Nomor 4 merupakan DKV, dan nomor 3 yang berwarna biru muda ini merupakan Departemen Informatika. Selanjutnya yaitu Departemen Teknik Kimia. Teknik kimia memiliki dua constraint, yaitu harus di ruangan berpenangkal petir 1 atau 6 dan tidak boleh bersebelahan dengan DKV dalam notasi matematikanya. Sehingga teknik kimia menempati ruangan 1, ruangan berwarna kuning, ditandai dengan warna kuning ini. Selanjutnya yaitu Departemen Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah memiliki constraint yaitu berseberangan dengan informatika. Karena informatika menempati nomor 3, maka ruangan yang berseberangan dengan informatika adalah ruangan nomor 6, sehingga ekonomi syariah menempati ruangan 6 yang ditandai dengan warna abu-abu. Selanjutnya yaitu Departemen Akuntansi. Akuntansi memiliki constraint yaitu harus bersebelahan dengan ekonomi syariah. Karena ruangan yang belum ditempati hanya ruangan nomor 2 dan 5, di mana akuntansi harus bersebelahan dengan Departemen Ekonomi Syariah, maka akuntansi ditempatkan di ruangan 5, tepat di sebelah ruangan ekonomi syariah yang bertanda dengan warna orange. Ini yang terakhir adalah Departemen Manajemen Rekayasa. Manajemen Rekayasa tidak memiliki constraint dan ruangan yang tersisa belum ditempati hanya ruangan nomor 2. Maka Manajemen Rekayasa menempati ruangan nomor 2 yang ditandai dengan warna hijau. Kesimpulannya yaitu ruangan 1 ditempati oleh teknik kimia, ruangan 2 Manajemen Rekayasa dengan warna hijau, ruang 3 yaitu Departemen Informatika dengan warna biru muda, ruang 4 dengan warna merah ditempati oleh Departemen Desain Komunikasi Visual, ruangan nomor 5 dengan tanda warna orange ditempati oleh Departemen Akuntansi, dan ruang nomor 6 dengan warna abu-abu ditempati oleh Departemen Ekonomi Syariah. Itu saja yang dapat kami presentasikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.